Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Call. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow siap menghadapi segala ancaman, namun tetap mengutamakan diplomasi untuk meredakan ketegangan di tengah konflik Ukraina dan tekanan Barat yang semakin meningkat. Informasi lainnya pemirsa, aksi demonstrasi besar menentang serangan Israel ke Gaza berujung bentrokan dengan polisi di Milan dan sejumlah kota besar Italia pada Senin 22 September 2025. Gelombang protes yang berlangsung bersamaan dengan mogok nasional ini juga melumpuhkan sejumlah pelabuhan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Hanya di One News International TV One News Call. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Moskow siap menghadapi setiap ancaman, namun tetap mendorong jalur diplomasi untuk meredakan ketegangan, terutama di tengah konflik Ukraina dan meningkatnya tekanan dari Barat. Menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Senin, Putin memperingatkan adanya bahaya serius dari memburuknya situasi geopolitik. Ia menyebut Rusia telah menawarkan sejumlah usulan konkret untuk meredakan krisis, namun belum mendapat respon yang jelas dari pihak lain. Putin menekankan bahwa Rusia memiliki kemampuan menghadapi ancaman lama maupun baru, tidak hanya lewat pernyataan, tetapi juga dengan langkah militer teknis. Ia merujuk pada keputusan Moskow bulan lalu yang menghentikan moratorium penempatan rudal jarak menengah dan pendek berbasis darat. Menurutnya, kebijakan itu terpaksa diambil karena adanya rencana penempatan sistem rudal Amerika Serikat dan Sekutu Barat di Eropa serta Asia Pasifik. Meski demikian, Putin menegaskan Rusia tidak berniat memicu eskalasi atau perlombaan senjata. Ia menyebut Moskow tetap percaya pada efektivitas kekuatan penangkalnya, namun menempatkan solusi politik dan diplomatik sebagai prioritas. Prinsip yang ditekankan adalah kesetaraan, keamanan yang tidak terpisahkan, serta penghormatan terhadap kepentingan bersama. Selain itu, Putin juga membuka peluang untuk memperpanjang perjanjian New START 2010, satu-satunya fakta pengendalian senjata yang masih berlaku antara Rusia dan Amerika Serikat. Perjanjian itu membatasi masing-masing pihak pada 1.550 hulu ledak nuklir strategis
serta 700 peluncur, sekaligus memungkinkan inspeksi dan pertukaran data. Ia menilai perpanjangan kesepakatan tersebut dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi dialog strategis dengan Washington. Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang darurat pada Senin 22 September 2025 untuk membahas dugaan pelanggaran wilayah udara Estonia oleh 3 jet tempur Rusia. Insiden ini memicu ketegangan baru di kawasan Baltik dan mendorong Estonia meminta campur tangan badan tertinggi PBB itu. Kementerian Luar Negeri Estonia melaporkan bahwa 3 pesawat MiG-31 Rusia terdeteksi masuk ke wilayah udara Estonia di atas Teluk Finlandia pada Jumat lalu. Pesawat-pesawat tersebut berada selama 12 menit sebelum akhirnya dihalau oleh jet-jet tempur NATO. Estonia menilai pelanggaran itu merupakan ancaman serius bagi keamanan kawasan. Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Šanka, menyatakan melalui media sosial X pada Minggu bahwa tindakan Rusia tidak bisa ditoleransi karena merusak prinsip dasar keamanan internasional. Ia menekankan bahwa perilaku semacam itu sangat berbahaya bila dilakukan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam keterangan resminya, Kementerian Luar Negeri Estonia menyebut pertemuan darurat diharapkan membahas pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional yang berulang kali dilakukan Rusia. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia membantah tuduhan itu dan menegaskan penerbangan jet-jetnya dilakukan sesuai aturan internasional. Juru bicara Sekjen PBB, Stefani Dujarric, mengonfirmasi bahwa sidang darurat Dewan Keamanan PBB akan dimulai pukul 10 pagi waktu New York. Ukraina juga meminta izin hadir dalam forum tersebut untuk menyampaikan pandangan mereka. Permintaan yang ditujukan kepada Korea Selatan selaku ketua bergilir dewan. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, menilai langkah Estonia meminta sidang darurat pertama kali dalam 34 tahun menunjukkan besarnya ancaman dari agresi Rusia terhadap stabilitas Eropa. Selain ke PBB, Estonia juga mengajukan konsultasi pasal 4 NATO, mekanisme yang memungkinkan anggota mengangkat isu keamanan ke Dewan Atlantik Utara. Pertemuan dijadwalkan berlangsung dalam pekan ini. Sebelumnya, Polandia juga memanfaatkan pasal serupa setelah wilayah udaranya dilintasi pesawat nirawak dan jet Rusia. Sementara itu, pasukan Swedia dan Jerman
melaporkan pada Minggu bahwa mereka mengerahkan jet tempur JAS-39 Gripen dan Eurofighter untuk mengidentifikasi serta memantau pesawat pengintai Rusia Il-20 di atas Laut Baltik Selatan. Pesawat itu terbang tanpa rencana penerbangan maupun kontak radio. Opportunity to repeat and to emphasize the United States and our allies will defend every inch of NATO territory. Russia must urgently stop such dangerous behavior. At a time when President Trump and the United States Sekutu NATO menuduh Rusia melanggar wilayah udara Estonia dan Polandia dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Senin 22 September. Menlu Inggris Yvette Cooper memperingatkan tindakan Rusia bisa memicu konfrontasi bersenjata langsung dengan NATO. Ia menegaskan NATO bersifat defensif, namun siap mempertahankan wilayah dan langit aliansi. Estonia melaporkan 3 jet tempur MiG-31 Rusia masuk tanpa izin ke wilayah udaranya selama 12 menit sebelum dipaksa mundur. Insiden ini disebut Barat sebagai ujian terhadap kesiapan dan tekad NATO. Lebih dari 20 drone Rusia juga dilaporkan masuk ke wilayah Polandia pekan lalu, memaksa jet NATO menembak jatuh beberapa di antaranya. Komentar Inggris didukung pejabat barat lain, termasuk Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas, yang menolak anggapan insiden itu sebagai kecelakaan. Utusan baru Amerika Serikat untuk PBB Michael Waltz menegaskan sekutu akan mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO. Wakil Rusia di PBB, Dmitry Polyansky, membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya tak berdasar, seraya membuka ruang dialog serius tentang keamanan Eropa. On your election, that was a big one. I will with you 100%. Thank you. Because I have a great relationship with Kim Jong-un. I hope it stays that way. I think it will. I have a very good relationship. I understand him. I spend a lot of free time with him talking about things that we probably aren't supposed to talk about. And Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyatakan siap mempertimbangkan dialog lanjutan dengan Amerika Serikat setelah hubungan kedua negara kembali tegang. Kim menegaskan pembicaraan hanya mungkin terjadi jika Washington mengizinkan Pyongyang tetap memiliki senjata nuklir. Ia mengungkap masih menyimpan kenangan indah dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ditemuinya 3 kali pada masa jabatan pertama Trump. Pertemuan Kim dan Trump saat itu sempat meredakan ketegangan dan membuat Korut menghentikan uji coba rudal untuk sementara. Namun perundingan mereka kandas di Hanoi pada 2019 karena perbedaan pandangan mengenai denuklirisasi.
Sejak itu, Korut kembali meluncurkan uji coba rudal dan mempertegas statusnya sebagai negara nuklir yang tidak dapat diubah. Kim menegaskan Pyongyang tidak akan pernah melucuti senjata nuklirnya dengan alasan pengalaman negara lain yang dipaksa melucuti justru berakhir buruk. Ia juga menyebut sanksi internasional malah memperkuat ketahanan dan daya tahan Korea Utara. Sementara itu, Kim menolak berdialog dengan Korea Selatan, meski Presiden Lee Jae-myung berupaya meredakan ketegangan. Ketegangan di Eropa Timur memanas setelah Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, mengumumkan sikap tegas terhadap setiap pelanggaran wilayah udara negaranya. Dalam konferensi pers yang digelar di akhir pekan kemarin, Tusk menegaskan bahwa Polandia tidak akan ragu menembak jatuh objek asing yang masuk tanpa izin. Pernyataan ini mencerminkan keinginan pemerintah Polandia untuk mengontrol penuh atas wilayah udara nasional. Selain itu juga bisa mencegah eskalasi yang lebih serius. Mengingat beberapa hari terakhir, sejumlah insiden pelanggaran udara yang melibatkan pesawat tempur dan drone Rusia di atas platform Petro-Baltic, fasilitas pengeboran minyak dan gas yang berada di zona ekonomi eksklusif Polandia yang terletak di Laut Baltik. Meski secara hukum internasional pesawat Rusia tidak melanggar perairan teritorial, keberadaannya di dekat zona kritis ini menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi pihak militer dan pemerintah. Tusk menekankan bahwa manuver semacam ini bisa menjadi bagian dari latihan militer atau pengintaian, sehingga Polandia harus waspada untuk mencegah potensi eskalasi. Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Cina untuk pertama kalinya memamerkan jet tempur siluman J-20 di ajang Changchun Air Show, Jumat 19 September 2025. Jet tempur generasi kelima J-20 itu diparkir hanya beberapa meter dari penonton. Sehingga penonton yang hadir bisa menyaksikan dari dekat pesawat tempur anti radar tersebut. Selain J-20, Cina juga memamerkan jet tempur J-16 hasil pengembangan dalam negeri dalam acara yang digelar di provinsi Jilin tersebut.
Jet tempur J-16 dan J-20 itu pun sempat melakukan manuver di udara yang membuat penonton terpukau. Empat jet tempur J-20 memberikan pertunjukan penerbangan manuver taktis pada Jumat pagi. Mereka melakukan flyby dalam formasi berbentuk berlian dan menyuguhkan manuver memukau sehingga menyulut antusiasme penonton. Selain menampilkan formasi, J-20 juga melakukan debutnya untuk mengawal pesawat peringatan dini KJ-500 pada acara tersebut. Angkatan Udara PLA juga telah menempatkan jet tempur siluman J-20 pada tampilan statis. Memungkinkan penonton untuk melihat jet tersebut dari jarak dekat. Ini adalah pertama kalinya masyarakat diperbolehkan untuk melihat dari dekat pesawat tempur yang mampu menghindari radar, yang memiliki teknologi dan kemampuan kelas dunia. Iran menegaskan diplomasi sebagai satu-satunya jalan menyelesaikan sengketa nuklir dengan Barat, ujar Menlu Abbas Araghchi. Ia menekankan saatnya Barat memilih antara kerjasama atau konfrontasi. Inggris, Prancis, dan Jerman atau E3 memulai proses 30 hari sejak 28 Agustus untuk mengembalikan sanksi PBB. Ketiganya menuding Iran tidak mematuhi kesepakatan nuklir 2015 yang bertujuan mencegah pengembangan senjata nuklir. Their return does not preclude later removal through diplomacy. Araghchi akan bertemu pejabat Eropa dan Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi di New York pekan ini. Dua diplomat Eropa menyebut pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Selasa 23 September. Iran menolak merespons tekanan dan ancaman, sembari berharap solusi diplomatik tetap terbuka. Eropa menawarkan penundaan sanksi hingga 6 bulan bila Iran membuka akses inspektur PBB, mengatasi isu uranium dan melanjutkan dialog dengan Amerika Serikat. Jika kesepakatan tidak tercapai pada 27 September, semua sanksi PBB akan diberlakukan kembali atas Iran yang sudah terpukul sanksi sejak 2018. (9월 18일) 무인 항공기술연합체 산하연구소와 기업소들에서 개발 생산하고 당위원회 군수정책 담당 총고문 리병철 동지를 비롯한 당중앙위원입니다. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengumumkan bahwa negaranya telah mengembangkan senjata rahasia. 이날 진행된 시험에서는 무인 전략 정찰 기술 무인 공격기들의 우수한 Guna memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus meningkatkan daya gentara terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. 비롯한 각종 무인 무장 결과에 커다란 만족을 표시하셨습니다.
Dalam pidatonya yang disiarkan Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA pada Senin 22 September 2025, Kim menegaskan bahwa negaranya tengah berada dalam fase perkembangan pesat di bidang pertahanan. Kim menyebut pembangunan kapal perusak baru sebagai langkah penting pertama dalam membangun kekuatan maritim. Ia juga menekankan penguatan berkelanjutan kekuatan strategis serta peningkatan kualitas senjata yang diproduksi secara massal. 우리 무력 현대화 건설에서의 최우선 동지께서는 새로 도입하고 있는 인공지능 기술을 Kim menambahkan bahwa Korea Utara berhasil membangun poros strategis untuk menjaga kedaulatan maritim. 잠재성을 더욱 확대 강화하기 위한 조직 기구적 대책이 반영된 중요 Melalui produksi kapal perusak yang mampu menjalankan berbagai misi militer di laut. Pernyataan Kim muncul setelah serangkaian uji coba militer Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir. Awal bulan ini, Pyongyang menyebut telah menyelesaikan uji darat terakhir mesin berbahan bakar padat. Untuk rudal balistik antar benua ICBM Hwasong-20 yang berpotensi menjangkau daratan utama Amerika Serikat. Demonstrasi besar-besaran menentang serangan Israel ke Gaza berujung bentrok dengan polisi di Milan dan sejumlah kota Italia Senin 22 September 2025. Aksi demo di Italia yang digelar bersamaan dengan mogok nasional itu juga membuat beberapa pelabuhan di Italia diblokir pekerja sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Di Milan, polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa di stasiun pusat. Sejumlah demonstran berpakaian hitam, sebagian lainnya mengibarkan bendera Palestina. Mereka dilaporkan memecahkan kaca jendela stasiun dengan tiang dan melempar kursi ke arah aparat. Media Italia, ANSA, melaporkan lebih dari 10 orang ditangkap di Milan. Sementara, sekitar 60 polisi mengalami luka ringan hingga serius akibat bentrokan tersebut. Di kota-kota pelabuhan seperti Venesia, Genoa, Livorno, dan Trieste, pekerja dermaga turun ke jalan memblokir akses. Polisi bahkan menggunakan meriam air untuk membubarkan massa di Venesia. Para pekerja menyatakan protes untuk mencegah Italia digunakan sebagai jalur transit pengiriman senjata bagi Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.